Shalom, selamat hari Minggu. Hari ini kita memasuki minggu kedua dalam rangkaian ibadah khotbah serial nih. Oh iya, ini masih mengenai harapan kita untuk memiliki rumah ibadah sendiri nih. Kita akan melakukan salah satu usaha dengan cara mengadakan gala dinner di tahun depan. Tepatnya pada hari Sabtu 25 September 2021 di Aston Sentul Lake Resort dan Conference Center. Itu berarti tepat di tanggal hari ulang tahun GPIB Bukit Sentul ya, Fen? Yes, amin. Kita doakan semua berjalan baik ya. Amin. Oke, Tal. Hari ini kan kita masih melanjutkan rangkaian ibadah khotbah serial kita ya. Jadi, tema hari ini adalah bertumbuh di dalam Kristus untuk menjadi teladan, dengan tujuan presbiter dan warga jemaat bertumbuh menjadi pribadi yang sangat memahami pentingnya keteladanan. Dan hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Jeffrey Sompotan. Oh, mantap tuh, Fen. Jadi dalam ibadah hari Minggu ini juga, selain pelayan firman-Nya dari luar, kita juga kedatangan tamu yang akan memberikan kesaksian pujian. Yang pertama dari Renewal dengan single Yesus Kau Pahlawanku. Nah, Renewal ini adalah grup vokal yang dulunya sering bernyanyi secara akapela. Namun seiring berjalannya waktu, mereka juga sekarang menggunakan instrumen. Tahu dong, Fen, kalau bisa secara akapela pasti suaranya oke punya. Dan mereka terdiri dari Rudolf, Nico, Christian, dan Henry. Adalah jemaat yang cukup aktif dalam pelayanan GPIB juga. Bahkan salah satu anggotanya adalah presbiter di GPIB Setiabudi. Wow, nggak tuh? Lalu, Fen, bahan pujian dari Victor Huta Barat dan Edelweiss. Ini keren-keren parah sih pastinya. Jadi kita ikuti sama-sama ya nanti, Fen. Tentu aja, Tal. Dan satu lagi nih, Tal, ada pujian dari Limeka Group. Sebentar, Fen. Unik banget nih namanya. Limeka ya, Fen? Iya, bener banget. Jadi filosofi Limeka ini adalah sebuah pala yang sudah merekah, pertanda siap untuk dipanen. Grup Limeka ini sendiri anggotanya adalah para pelatih kolintang, Tal. Dan bayangin dong kalau para pelatih kolintang dalam satu grup, berarti keren banget jadinya. Nggak diragukan lagi dong, Fen, pastinya. Berarti untuk para jemaat yang masih penasaran dengan Limeka Group, bisa nih beli DVD yang sudah disediakan dan ada di Sekretariat GPIB Bukit Sentul, Bogor. Betul, Tal. Dan dengan membeli DVD tersebut, artinya kita juga berpartisipasi memberi berkat bagi GPIB Bukit Sentul. Karena seluruh hasil penjualan DVD Kolintang bermazmur bersama Limeka Group, Edelweiss Flower, Joy Tobing, dan Victor Huta Barat ini akan diserahkan untuk kas GPIB Bukit Sentul. Wah, puji Tuhan ya, Fen, ini juga berkat partisipasi dari Bapak Maijen Purnawirawan Lodewijk Pusung yang memberi perhatian dan dukungan bagi gereja kita tercinta GPIB Bukit Sentul. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Talia, makin seru aja nih. Oke, yuk kita mau bersiap untuk ikut IHM hari ini. Aku mau duduk manis dengerin pelayan firman hari ini. Dan yang istimewa, lengkap dengan kesaksian pujian yang juga pastinya sangat istimewa. Oke tuh, Fen, tapi tunggu dulu. Aku mau ngingetin, jangan sampai tertinggal. Untuk IHM minggu depan, tepatnya hari Minggu 18 Oktober 2020, kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Melkisedek Eka Puimera dan akan ada kesaksian pujian dari Renewal, Limeka Group, dan SMP BPK Penabur Bogor. Doa dan harapan kami, GPIB bersama seluruh jemaat bisa bertumbuh, berakar, dan berbuah menjadi duta-duta Injil dan bersinar dalam Kristus dimanapun kita berada. Amin. Amin. Dan kita juga mau ngingetin nih untuk selalu jaga kesehatan, jaga jarak, dan menggunakan masker. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat bergabung dan selamat beribadah pada hari Minggu ke-19 sesudah Pentakosta. Kiranya Tuhan Yesus, Kepala Gereja, berkenan akan ibadah dan bakti diri kita. Pelayanan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Emeritus Jeffrey Willem Christian Sompotan. Belum terlihat akhir perjalanan, tak terlihat arah, tak kunjung terbuka jalan. Bertubikah aral di hadapan, menghujamkah sesak? Ku harap tulus, ku cari lapang. Akankah selalu erang? Yang ku rindu hanyalah terang. Biarlah ku ulang lagi, biarlah ku ucapkan, ku kumandangkan lagi, agar tegak ragaku, agar tegak jiwaku. Dari manakah akan datang pertolonganku? Dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tak akan membiarkan kakiku goyah, yang tak akan terlelap dan tidak tertidur. Penjagaku, naunganku yaitu Tuhanku. Tuhanlah yang menjaga aku, menjaga nyawaku. Tuhanlah yang menjaga keluar masukku, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tangan-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angku dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing ibadah kita saat ini dari surat Efesus pasal 4 ayat 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya
dan membangun dirinya dalam kasih. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Dan menyertaimu juga. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidupkan aku menjadi ranting yang segar. Jika engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Tak mungkin aku kan mandiri, aku lemah di luarmu. Hanya di dalammu sendiri limpahlah hidup bagiku. Olehmu aku lebat, yang tak berbuah di karang. Diriku milikmu abadi, engkau tumbuhkan imanku, yang dalam aku kau mulai, kau sempurnakan bagimu. Olehmu kunjung merekah hingga berbuah mulia. Pengakuan dosa. Dalam penyesalan dan kerendahan hati, marilah mengaku segala dosa kita secara silih ganti. Bapa yang Maha Kasih, setiap hari Engkau menyatakan kasih dan kuasa-Mu bagi kami, sehingga kami tidak perlu takut dan khawatir. Namun, seringkali kami tidak menaati firman-Mu. Bapa Maha Kuasa, kami tahu bahwa dalam menjalani kehidupan ini, seringkali kami tidak berlandaskan kasih kepada sesama kami. Akibatnya seringkali pertengkaran terjadi antara kami menyakiti dan kami tersakiti. Sungguh banyak kesalahan yang telah kami lakukan menyakiti hati Tuhan dan hati sesama. Kami merasa diri paling benar, mata kami dibutakan oleh kesombongan dan keegoisan diri. Kami tidak peduli, merasa terasing dan tertindas akibat dosa dan kesalahan yang telah kami sendiri perbuat. Tuhan, dengarkanlah doa kami dan pengakuan umat-Mu. Tuhan Yesus, kami sering tidak patuh melakukan yang Engkau firmankan.
dengarkanlah sekarang firman Tuhan selaku berita anugerah kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat. Disampaikan berita pengampunan sebagaimana dinyatakan dalam surat 1 Petrus pasal 2 ayat 10 yang menyatakan, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Berdasarkan firman Tuhan tadi, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih dari Tuhanku membuatku berteluh. Ku rindukan kasih-Nya, kasih besar. Yesus jadi manusia, pikul dosa dunia. Sukacitanya telah kasih besar, kasih besar, kasih besar. Kasih Tuhanku ajaib dan besar, kasih besar. Mari datang padanya, kau yang berbeban berat, terima janji selamatnya, kasih besar. Yesus panggil dirimu, ikutlah bersamanya ke Yerusalem, maka kasih besar, kasih besar, kasih besar. Kasih Tuhanku ajaib dan besar, kasih besar. Marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru sebagaimana dituliskan dalam surat Efesus pasal 4 ayat 31 dan 32 yang menyatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo.
Untuk pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman-Nya, marilah kita mohon pertolongan Tuhan agar Roh Kudus-Nya menyertai dan memampukan kita untuk menghayati firman-Nya. Mari berdoa. Allah dalam Yesus, Tuhan dan firman yang hidup, kami bersyukur untuk persekutuan ibadah kami saat ini. Kuduskanlah kami untuk menerima firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus Tuhan bekerja, memampukan kami untuk menghayati, memahami firman-Mu, dan diberi kekuatan untuk melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Bapa, kami sedia mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan terkasih, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari 2 Tesalonika 1 ayat 3 sampai dengan ayat 10 yang menyatakan, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah
kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami. Pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya, di dalam api yang menyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya apabila Ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan yang baru saja kita dengar diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, lalu ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. 2 minggu lalu kita sudah mendengar pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Luther Raprap tentang bagaimana kita harus mewujudkan damai sejahtera yang bersumber dari Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera yang vertikal, kata beliau. Dan kita harus mewujudkannya sebagai menghadirkan atau mewujudkan damai sejahtera yang horizontal. Damai sejahtera yang vertikal itu harus kita wujudkan secara horizontal, baik di dalam keluarga, persekutuan berjemaat, maupun di tengah-tengah kehadiran kita di tengah masyarakat. Dan minggu yang lalu kita juga sudah mendengar pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Martin Lewakabesi tentang pentingnya hidup yang berakar pada Kristus. Dengan begitu, kita dimampukan untuk hidup menjadi berkat, yaitu untuk menghadirkan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Menjadi berkat adalah soal menghadirkan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus itu, baik di dalam keluarga, di dalam persekutuan berjemaat, maupun juga di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kedua khotbah itu mengantar kita untuk mendalami firman Tuhan tadi yang sudah kita baca dan dengarkan dari surat 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 sampai 10 dalam kaitan dengan tema yang dicantumkan untuk minggu ini, yaitu bertumbuh di dalam Kristus untuk menjadi teladan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itulah kita perlu mendalami tentang kehidupan jemaat di Tesalonika yang memang patut menjadi teladan bagi kita, atau persekutuan jemaat itu hendaknya kita teladani. Pada ayat 3 kita membaca tentang Paulus yang menyatakan bahwa ia wajib untuk selalu mengucap syukur kepada Allah atas kehidupan jemaat di Tesalonika itu. Ucapan syukur Paulus didasarkan pada ketekunan mereka menantikan kedatangan Kristus sebagai respons atas iman mereka
kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Atas pengharapan itu, mereka tidak jarang harus mengalami pergumulan yang berat. Mereka dipersekusi, mereka mengalami penindasan dan juga penyiksaan. Mereka menyerahkan semua pergumulan itu dalam keadilan Allah yang mereka yakini pada saatnya akan membuat mereka mengalami kelegaan. Demikianlah hal itu diungkapkan pada ayat 6 dan 7a. Saya bacakan untuk kita semua. Ayat 6 dan 7a. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas. Ayat 6 dan 7a. Nah, itulah hal utama sebagai alasan mengapa Paulus mengucap syukur kepada Allah atas kehidupan jemaat di Tesalonika itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa saat jemaat Bukit Sentul memasuki usia yang keempat sekarang ini, tidak sedikit juga pergumulan yang dialami. Apakah pergumulan itu telah membuat kita mengucap syukur kepada Allah sebagaimana sikap iman Paulus atas pergumulan jemaat di Tesalonika? Mungkin ada pergumulan masalah keuangan, atau ada pergumulan masalah kerinduan untuk mengadakan tempat ibadah yang lain, atau pergumulan adanya perselisihan. Saya kurang tahu persis, tapi yang namanya pergumulan selalu terjadi di mana-mana tempat, di dalam keluarga-keluarga Kristiani, juga di dalam persekutuan hidup berjemaat. Namun teladan iman yang dinampakkan oleh jemaat di Tesalonika adalah bahwa di tengah pergumulan itu, di tengah penindasan, penyiksaan yang mereka alami, justru membangkitkan rasa syukur pada diri Paulus. Nah, apakah pergumulan-pergumulan yang kita alami sekarang ini telah membuat kita mengucap syukur kepada Allah? Penting untuk kita renungkan. Bukankah seringkali pergumulan yang kita hadapi justru membuat kita bersungut-sungut, lalu lebih jauh meragukan kuasa dan kasih Allah? Kita kurang menyadari bahwa seringkali Tuhan Allah mengizinkan kita mengalami pergumulan untuk kebaikan kita, dan di atas semuanya itu bagi kemuliaan-Nya. Situasi pandemi COVID-19 ini menampakkan hal itu, bahwa di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini kita justru diajak untuk merenungkan, menghargai kehidupan, dan kembali menjalani kehidupan yang bersih dan sehat, dan juga mengantar kita untuk semakin kokoh beriman kepadanya dan senantiasa mengucap syukur dan memuliakan namanya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keteguhan hati jemaat di Tesalonika dalam menghadapi pergumulan telah membuat Paulus mengucap syukur kepada Allah. Dan untuk itulah jemaat di Tesalonika patut menjadi teladan bagi kita. Itulah juga yang diungkapkan oleh Paulus sebagaimana dicatat pada ayat 3 bagian B. Saya bacakan ayat 3 bagian B. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Nah, saudara lihat, ada dua hal
yang patut kita perhatikan tentang bagaimana mereka justru bertumbuh di tengah pergumulan yang mereka hadapi. Yaitu yang pertama, iman mereka semakin bertambah. Dan yang kedua, kasih mereka seorang akan yang lain makin kuat. Ternyata bagi jemaat di Tesalonika, pergumulan justru membuat iman mereka bertambah dan kasih mereka semakin kuat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita yang sering terjadi, bukankah justru sebaliknya? Saat pergumulan menghadang, saat pergumulan datang, saat pergumulan menghantam kehidupan kita, justru yang terjadi seringkali ada gontok-gontokan di antara kita, saling menyalahkan satu sama lain. Kalau pergumulan di dalam keluarga, suami istri atau orang tua dengan anak gontok-gontokan, saling menyalahkan. Kalau pergumulan itu terjadi di persekutuan berjemaat, seperti itu juga. Terjadi gontok-gontokan, terjadi kesalahpahaman dan menyalahkan satu sama lain. Dan karena itu kita lihat tidak demikian yang terjadi di jemaat Tesalonika. Pergumulan mereka justru membuat mereka bertumbuh dalam iman dan semakin kuat di dalam kasih. Tetapi yang terjadi dalam kehidupan kita, pergumulan membuat kita kehilangan kasih. Karena kemudian timbul rasa kebencian, rasa permusuhan, dan macam-macam. Dan juga kita mengalami kegoncangan iman. Wahai warga jemaat Bukit Sentul, para presbiter, dan seluruh fungsionaris pelayanan yang ada, jadilah teladan dalam kehidupan kekristenanmu dengan meneladani kehidupan jemaat di Tesalonika. Jadikanlah pergumulan yang saudara alami membuat iman saudara semakin bertambah dan kasih di antara saudara semakin kuat satu dengan yang lain. Itu yang harus kita teladani dari jemaat di Tesalonika. Bukankah tema kita pada hari Minggu ini soal bagaimana kita bertumbuh di dalam Kristus untuk menjadi teladan? Bagaimana kita bisa menjadi teladan bagi orang lain kalau kita tidak bertumbuh di dalam Kristus? Dan soal bertumbuh di dalam Kristus itu adalah soal bagaimana kita menghayati bahwa Tuhan Allah seringkali memakai pergumulan hidup itu justru untuk menempa iman kita dan untuk mengasah kasih kita. Dan kita mengalami pergumulan sebagai cara Tuhan untuk kebaikan kita dan bagi kemuliaannya. Dengan bertumbuh dalam Kristus seperti itulah kita bisa menjadi teladan. Bagaimana iman kita makin bertambah justru di tengah pergumulan, dan kasih kita semakin kuat justru karena adanya pergumulan, bukan sebaliknya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengajak kita untuk belajar dari jemaat di Tesalonika ini, bahwa pergumulan merupakan bagian dari kehidupan. Saya mau tanya kepada saudara-saudara semua, adakah saudara yang hidup tanpa pergumulan? Tidak mungkin. Yang namanya manusia yang hidup pasti mengalami pergumulan, pasti mengalami masalah, pasti mengalami berbagai macam pencobaan di dalam kehidupannya. Macam-macam masalah. Ada masalah keuangan, ya, di tengah situasi pandemik seperti sekarang ini, di mana
ada yang di PHK, ada yang gajinya tidak lagi dibayar penuh, ada yang masuk cuma seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali, yang berdampak pada keuangan, ekonomi keluarga, dan macam-macam. Belum lagi pergumulan soal sakit penyakit, ya, dan itu menyangkut juga keuangan karena harus berobat ke sana kemari. Ada yang mengalami pergumulan karena biaya sekolah anak-anak, macam-macam pergumulan. Ada yang mengalami pergumulan karena merasa tidak nyaman di tempat pekerjaan, ya, macam-macam. Begitu juga di dalam kehidupan berjemaat. Banyak sekali tantangan dan pergumulan kita hadapi. Dan tidak hanya datang dari luar, tetapi juga pergumulan-pergumulan yang datang dari dalam persekutuan jemaat. Dan di ulang tahun kita yang keempat saat ini, kita diajak untuk merenungkan firman Tuhan ini, untuk semakin persekutuan berjemaat kita membuat kita semakin bertambah di dalam iman dan memperkuat cinta kasih kita satu dengan yang lain. Sekalipun kita menghadapi pergumulan atau bahkan di saat pergumulan kita alami, maka teladan iman dari jemaat di Tesalonika ini memberikan hal yang penting bagi kita untuk kita lihat, untuk kita laksanakan. Sekali lagi, bahwa justru di tengah pergumulan yang mereka alami, jemaat Tesalonika alami, justru membuat iman mereka semakin bertambah, kasih mereka di antara mereka semakin kuat. Dan itulah yang harus terjadi di dalam kehidupan persekutuan kita berjemaat di GP Jemaat Bukit Sentul ini. Tidak kebetulan Tuhan menghimpunkan kita bersama di dalam persekutuan berjemaat di Bukit Sentul. Karena itu, hadapilah pergumulan bersama Kristus yang telah terlebih dulu mengalaminya, bahkan sampai mati di kayu salib. Tapi ia bangkit dan menang. Dengannya pergumulan kita mengantar orang untuk mengucap syukur, karena pergumulan kita menjadi kesaksian bahwa dengan itu iman kita semakin bertambah dan kasih kita satu dengan yang lain semakin kuat, semakin kokoh. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya di ulang tahun keempat GPIB Jemaat Bukit Sentul ini, saudara sekalian terus diberkati Tuhan, di mana kita semua menjadi teladan iman untuk mewujudkan damai sejahtera Kristus dalam kesediaan kita untuk berakar di dalam Dia, bertumbuh ke arah Dia, dan berbuah bagi kemuliaan-Nya. Para presbiter, diaken, penatua, dan pendeta, para pengurus pelkat dan komisi, dan semua fungsionaris pelayanan, semua yang terlibat dalam pelayanan persekutuan jemaat, firman Tuhan mengingatkan supaya saudara semua menjadi teladan, supaya persekutuan berjemaat yang kita layani bersama ini semakin memperkokoh kesatuan kita, memperkokoh cinta kasih di antara kita sebagai satu tubuh Kristus, sebagai anak-anak Tuhan di dalamnya. Dan dalam persekutuan itu kita mengalami bagaimana pelayanan kita membuat jemaat imannya semakin bertambah. Dan saudara-saudara warga jemaat, saudara-saudara juga diminta untuk menjadi teladan di tengah kehidupan sehari-hari, di tengah pergaulan bermasyarakat, di antara tetangga tempat tinggal, saudara dituntut untuk menjadi teladan. Di tengah tempat kerja, bagi saudara anak-anak yang masih sekolah di pendidikan, di semua jenjang pendidikan, di sana juga kita harus menjadi teladan. Kita semua hendaknya terus mengarahkan kehidupan kita untuk terus bertumbuh di dalam Kristus, supaya keteladanan
kasih Kristus, keteladanan iman jemaat di Tesalonika menjadi bagian kita. Untuk kita juga menjadi teladan bagi sesama, sehingga melalui kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, sekarang dan selamanya. Amin.
Marilah kita berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama sekalian orang percaya dan gereja Tuhan di segala abad dan tempat, dengan mulut dan hati masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Marilah kita bersatu hati menaikkan doa syafaat kita. Mari berdoa. Bapa dalam kasih Tuhan Yesus, meteraikanlah firman-Mu yang sudah kami dengar di dalam hati sanubari kami. Beri kami kekuatan untuk dapat melakukannya dalam tuntunan Roh Kudus. Buatlah kami bertumbuh di dalam iman kepadamu, lalu mengembangkan kehidupan kami dalam kebersamaan cinta kasih dan juga pertumbuhan iman yang sejati. Kami berdoa untuk kebersamaan kami di jemaat, di GPIB Jemaat Bukit Sentul di sini. Dalam syukur kami merayakan hari ulang tahun keempat persekutuan kami ini. Mohon Tuhan berkati kebersamaan kami. Memberkati Pendeta Yesi Anggreni Tapea bersama para presbiter dan seluruh fungsionaris pelayanan lainnya, supaya pelayanan mereka membuahkan hal-hal yang membawa dampak positif bagi perkembangan kehidupan jemaat, pertumbuhan iman, dan cinta kasih yang tulus satu dengan yang lain. Kami berdoa kiranya segala pergumulan dan tantangan yang mereka hadapi justru membuat mereka semakin dekat dengan Tuhan dan mengokohkan persatuan dan cinta kasih di antara mereka. Kami berdoa untuk kebersamaan kami di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Tuhan memberkati jemaat-jemaat GPIB di mana-mana tempat. Tuhan memberkati Majelis Sinode GPIB dalam tanggung jawabnya. Dan juga gereja-gereja Tuhan di Indonesia, khususnya yang tergabung dalam persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Bahkan gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memampukan gereja-Mu untuk melaksanakan panggilan dan pengutusannya bagi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk keberadaan kami di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati kebersamaan kami dengan seluruh masyarakat, apapun suku bangsanya, apapun agamanya, biarlah kami dipersatukan sebagai sesama anak bangsa untuk bersama-sama membangun kehidupan yang penuh damai sejahtera di dalam kehidupan kami di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai ini. Nah, itu kami juga mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BNPB, dan seluruh jajarannya. Tuhan berkati di tengah-tengah situasi yang sulit sekarang ini untuk terus mengembangkan roda perekonomian, untuk menjaga supaya masyarakat tetap dalam keadaan sehat di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Berkatilah segala upaya yang dilakukan agar semuanya dapat teratasi di dalam campur tangan-Mu ya Tuhan. Karena itu kami berdoa kepadamu bersama-sama untuk bangsa dan negara kami, bahkan untuk
seluruh masyarakat dunia bermohon kepadamu ya Tuhan, akhirilah pandemi COVID-19 ini. Kami memohon kiranya Tuhan berkenan memberkati segala upaya untuk menemukan vaksin, obat untuk mengatasi mereka yang terpapar COVID-19 dan untuk mencegah penyebarannya. Disiplinkanlah seluruh masyarakat supaya tetap menjaga protokol kesehatan. Tuhan memberkati segala upaya ini. Kami berdoa ya Bapa, kiranya kasih karunia-Mu melingkupi kehidupan kami, baik kehidupan pribadi kami, kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, bahkan kehidupan dunia ciptaan-Mu ini. Karena itu kami juga mendoakan seluruh warga jemaat di GPIB Jemaat Bukit Sentul ini, tiap-tiap keluarga, Tuhan sertai dan berkati dalam perjuangan hidup mereka masing-masing, yang bersuka cita karena hari ulang tahun, kelahiran maupun perkawinan, dan juga segala syukur yang dinaikkan kiranya berkenan di hadapan-Mu. Dan kami juga bersatu hati mendoakan mereka yang bergumul atas masalah-masalah kehidupan, baik masalah keluarga, masalah ekonomi, yang berduka Tuhan hiburkan, dan yang sakit Tuhan berkenan menyembuhkan dengan kuasa dan kasih-Mu. Biarlah kiranya kasih karunia-Mu melingkupi kehidupan kami semua, sehingga kami dapat menjalani kehidupan dengan penuh syukur, serta senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkenanlah kiranya atas doa kami. Kami bawa dengan kerendahan hati hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mempersatukan kami di dalam doa yang diajarkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Umat Tuhan, marilah kita yang telah bertumbuh di dalam Kristus memberikan persembahan syukur atas penyertaan Allah bagi kita dengan mengingat kata Alkitab dari Mazmur 96 ayat 8 dan 9 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur akan nama-Mu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jangan takut dan khawatir, Tuhan menjagamu. Kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu. Apapun yang kau butuhkan diberikan Tuhanmu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan secara silih ganti. Ya Allah Bapa, sumber rahmat dan berkat, kami bersyukur karena karya agung-Mu yang menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus. Dia setia pada janjinya untuk memenuhi kami dengan kuasa dan karunia Roh Kudus, sehingga kami mampu bekerja di dalam dunia dan memperoleh berbagai berkat dan rezeki. Persembahkan melayani Tuhan dan pakailah hidup, kerja dan pelayanan kami untuk mendukung Tuhan. Amin. Ibu bapa dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Warta Jemaat adalah bagian dari amanat pengutusan. Warta Jemaat secara lengkap dapat diunduh di website GPIB Bukit Sentul www.gpibukitsentul.org sebagai informasi dan panduan kegiatan seluruh warga jemaat. Berikut beberapa warta yang menjadi perhatian khusus.
Informasi kegiatan, pelayanan, dan pelaporan keuangan dapat dibaca secara lengkap di dalam Warta Jemaat. Jika terdapat informasi yang kurang jelas atau keliru, dapat disampaikan atau ditanyakan kepada Pelaksana Harian Majelis Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor. Jemaat, selamat berkarya di minggu yang baru, tetap menjaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, marilah terus bertumbuh di dalam Kristus. Milikilah kepekaan, tanggaplah untuk berbala rasa dalam menolong banyak jiwa yang membutuhkan uluran tangan dengan penuh kasih. Kirimlah pelita Injil, tunaikan tugas dengan setia dalam pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentang yang terlelah. Kirimlah pelita Injil menyentang yang terlelah. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentang yang terlelah. Kirimlah pelita Injil menyentang yang terlelah. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Fani, Dari Lina, kami mengucapkan selamat ulang tahun keempat GPIB Bukit Sentul. Hore!